Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Inggris. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Dalam mata kuliah kali ini, untuk mata kuliah Bahasa Inggris berikutnya, kita akan berdiskusi tentang atau dengan materi preposition atau kata depan. Tentunya kata depan dalam bahasa Inggris. Setidaknya ada 3 fungsi yang kita bahas dalam pertemuan perkuliahan ini, terutama menyangkut bentuk kata depan dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu menyatakan tempat. Yang kedua menyatakan arah gerakan. Dan yang ketiga untuk menyatakan atau menunjukkan waktu. Oke, we will discuss this one by one. Kita mulai membahasnya dari yang pertama yaitu preposition untuk menyatakan tempat. To tell the places. Setidaknya ada kata depan yang bisa kita bahas dalam perkuliahan mata kuliah ini terutama untuk kata depan atau preposition dalam bahasa Inggris, yaitu kata depan on, in, dan at. Oke, untuk on itu digunakan pada suatu benda yang berada di atas dan menyentuh permukaan bagian bidang datar atau vertikal. Misalnya, the pen is on the table. The books are on the floor. There is a picture on the wall. I put my sandals on the floor. My bag is on the table. Oke, the next preposition, preposisi berikutnya untuk menunjukkan atau menyatakan tempat adalah in, yaitu suatu benda yang berada di dalam benda lainnya. Contohnya, the children are in the house. I was in the bookstore yesterday. You have some money in your pocket. My father lives in Jakarta. And there is some sugar in the bottle. Preposition yang ketiga yang berfungsi sebagai tempat adalah at, yaitu menunjukkan tempat, letak di suatu tempat yang tidak harus berada di dalam atau di atas, in between. Artinya at itu digunakan di sekitar lokasi benda itu berada. Contohnya, I will meet you at the bus station. The students are at school. Aziko is studying at University of Muhammadiyah, Professor Dr. Hamka. Please stay at home. And the last one, we were at the seminar room last week. Okay, now we move or we continue. Kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu to state atau menyatakan arah gerakan. Biasanya pergerakan atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana dengan kata depan atau preposisinya? Oke, untuk pembahasan ini saya batasi pada kata depan from, into, dan inside. Oke, let's see the example one by one. Oke, I start with from. Like this. This email is from my friend. Okay, the other one. I come from Yogyakarta. Okay, what about the example for into? Like this. The students came into the classroom. And the other one, the boys will go into the hall. Okay, what about
the preposition inside. Ya, oke. Bagaimana dengan contoh penggunaan kata depan inside? Ya, like this. You should stay inside the house when it rains. And then the other one, she will meet us inside the library. Okay. Well, the last function is menunjukkan waktu. Nah, untuk kata depan atau preposisi untuk fungsi ini setidaknya ada 3 saya batasi, yaitu untuk at, on, dan in. Kita bisa lihat contoh berikut ini. Ya. The class begins at 1 p.m. At di sini biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu yang sifatnya spesifik. Ya, seperti menunjukkan jam. Okay, the second one, my friend was born on June 13, 2002. Nah, untuk on ini biasanya digunakan untuk waktu seperti hari, ya, dan tanggal. Okay, the last one, I will travel to Korea in 2021. Nah, in di sini biasanya juga ya digunakan untuk waktu seperti bulan dan tahun. Demikian video pembelajaran yang rekan-rekan mahasiswa simak. Semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan Anda. Terus belajar dan berlatih, dan terus berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.